pengungsi Rohingya udah ngambil kebun-kebun orang-orang Aceh lah. Makanya orang Aceh nggak izinin mereka tinggal lagi di situ. Kenapa? Udah kelihatan tabiat mereka yang aslinya. Bukan terdampar, ternyata pengungsi Rohingya mengaku memang bertujuan ke Indonesia dan diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Saat ditanya oleh warga Indonesia kenapa bisa tahu sedang berada di Indonesia jika memang betul-betul terdampar, pengungsi Rohingya yang bernama Deli Warsa ini mengaku memang ia bertujuan mengungsi ke Indonesia dari awal. Mereka diberangkatkan oleh seorang middleman atau perantara dengan menggunakan speedboat dan tujuan yang pasti yakni ke Indonesia. Deli juga mengatakan apabila pemerintah Indonesia mengizinkan, adik, kakak, paman dan sepupu serta seluruh keluarganya juga akan menyusul untuk mengungsi ke Indonesia. Can you tell me your name, please? Yeah, I'm Deli Warsa. Deli Warsa. Where you come from? Bangladesh. Morning. So Do you know where are you now? yeah, I know this is people say this is Indonesia, but I recently know this is Indonesia. So I hope the Indonesian people are very good. They're helping us. I'm extremely appreciating them. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's why I would go anywhere. If the government of this country is agreeable for us to keep us, inshallah, we'll stay here. Not only I, but also my sister and my brothers, my uncles. They all stay in Bangladesh, in Indonesia. How do you know you are in Indonesia right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So the middleman, he fished us to Indonesia last night. After fishing, they have flew away with a speedboat. So you are exactly want to go to Indonesia, right? Yeah. I exactly come to Indonesia. My aspiration is to come Indonesia for accomplishing my ambition. Your ambition. What is your ambition? My ambition is to be a translator, but I have no opportunity to go to school and to study. So that's why I hope I will get an opportunity if I go to Indonesia. The people of Indonesia are very good. That's why I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. Sure, sir. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Thankali, Coxbazar, Ukhia. So- Thankali, Coxbazar, Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sister and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country, sir. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Kita harus menerima pengungsi Rohingya karena saudara seiman. Aku masih nggak tahu sih jalan pikiran orang-orang macam ini gitu loh, yang kayak menormalkan atau misalnya kayak ngasih hati ke orang-orang Rohingya ini gitu. Padahal fakta-fakta itu sudah banyak gitu ya guys ya, yang di Malaysia, yang di mana-mana gitu, yang di Aceh gitu, yang baru-baru ini terjadi gitu. Kalau orang-orang Rohingya itu yang nggak tahu diri gitu loh. BTW aku Muslim, tapi aku menolak keras Rohingya. Aku lebih setuju Rohingya itu dipulangkan ke negara asalnya itu Bangladesh gitu. Soalnya di sana pun
untuk sudah dibikinkan atau sudah dibangunkan rumah-rumah susun untuk para Rohingya ini gitu loh guys. Dan bangunannya juga bagus gitu loh, bangunan-bangunan baru gitu. Terus kenapa mereka kesini gitu loh, padahal di sana aja mereka dikasih tempat gitu. Terus ada lagi nih kayak anggota legislatif gitu pada saat rapat bilang, kasih pulau aja Pak, kan banyak tuh pulau-pulau kosong di Indonesia. Mau itu pulau kosong, kayak mau itu pulau gak ada penghuninya, kayak mau itu penghuninya jin, ular apa, itu masih wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi orang-orang Rohingya ini atau UNHCR pun sekalian gak boleh mengobok-obok kedaulatan NKRI gitu, apalagi kayak menjual untuk pihak-pihak Rohingya. Terus ada nih muncul kayak dalil gitu ya, kayak orang-orang dalil yang mana menyebutkan bahwa bumi ini tuh milik Allah gitu, bumi ini tuh milik Tuhan gitu, siapapun manusia ciptaan Tuhan boleh tinggal di bumi ini di mana saja. Nah, saya balikin ke Anda, bilangnya kan di mana saja boleh. Coba kalau kamu itu pergi ke negara Eropa, Jerman atau kemana gitu, atau Korea, Jepang, terus kalian minta tinggal di sana tanpa ada persetujuan dari pemerintahannya, bakal diusir nggak? Deportasi nggak? Ya jelas lah, memang ini tuh bumi milik Tuhan, tapi sudah ada tempat-tempatnya gitu loh, orang-orangnya tuh sudah ada tempat-tempatnya tersendiri gitu. Lagian ya, ada yang ngebandingin dengan kasus di Palestina gitu, misalnya kita aja jor-joran nih bantu Palestina, kenapa kita nggak bisa jor-joran bantu Rohingya gitu. Beda kasus boy, orang-orang Palestina nggak lari ke tempat kita, nggak lari ke Indonesia buat cari perlindungan lah apa itu, padahal negara mereka itu lagi dibombardir dan sudah habis rumah-rumah mereka gitu. Kayak kita sudah dilihat di depan mata gitu kalau ini memang genosida, tapi orang-orang Palestina nggak kayak lari ke tempat kita gitu loh. Nah, aku balikin ke kamu ya gitu, kamu baca nggak sejarah dari Yahudi masuk ke Palestina? Harusnya baca dong gitu kan. Nah, sama nggak kasusnya kayak Rohingya ini yang datang ke Indonesia? Sama, mereka meminta kemanusiaan gitu, karena mereka ini tuh kayak dibantai gitu kan, kayak mau dihabisi gitu loh. Nah, di sini aku ngajak buat temen-temen saudara-saudaraku se-Indonesia Raya gitu ya, kita harus tolak Rohingya gitu. Jangan sampai kita lengah, kita biarin kita acuh tak acuh gitu dengan negara kita, terus nanti kedaulatan kita bakalan rusak dan kita bakalan dijajah lagi gitu guys. Gimana nih menurutmu? Tiba-tiba ngeliat masalah pengungsi Rohingya yang dikasih tempat pengungsian sama kita, tapi dengan tidak bersyukurnya mereka bilang pasti kasih makan, katanya nasinya kurang, nggak cukup, nggak akan bikin mereka kenyang. Gue aja kagak ada yang ngasih makan, gue aja berjuang sendiri nyari duit. Nah lu enak, udah dikasih makan sehari berapa kali, tinggal tidur. Apa susahnya sih, tinggal terima disyukuri. Katanya pengungsi Rohingya itu muslim, tapi kok tidak tahu namanya bersyukur ya. Aneh-aneh, pemerintah Indonesia ngasih makan pengungsi Rohingya, sedangkan kita orang Indonesianya asli masih banyak tuh gelandangan, pakir-pakir miskin yang mesti dikasih makan, tapi kagak ada yang kasih makan tuh, yang lagi tidur-tidur di emperan-emperan jalan kayak gitu. Tolong dong sejahterakan dulu tuh warga Indonesianya sendiri, jangan warga orang luar, paham? Ini yang harus jadi PR pemerintahan tahun depan. Semoga yang jadi pemerintahan tahun depan, entah itu presidennya ataupun bawah-bawahnya, itu harus berpikir untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Jangan cuman gembar-gembor ketika lagi pencalonan presidennya aja manis, ujung-ujungnya apa? Pahit juga kan untuk rakyat Indonesianya. Suka gemes deh ngeliatnya penghuni jika salah kan pengungsi Rohingya udah ngambil kebun-kebun orang-orang Aceh lah, makanya orang Aceh nggak izinin mereka tinggal lagi di situ. Kenapa? Udah kelihatan tabiat mereka yang aslinya, tapi kenapa sama pemerintah kita malah dipertahankan? Coba kalau orang Indonesianya nyuri singkong aja sampai dihukum berapa tahun tuh, yang waktu itu aku lihat kejadian yang nenek-nenek yang viral. Udah sama nenek-nenek tinggal di kampung, gak punya siapa-siapa, gak punya pekerjaan, maling ubi aja singkong dihukum sampai berapa puluh tahun. Kan stres tuh orang Indonesia pemerintahannya. Kemes deh, kalau aja gue punya kekayaan 7 turunan gak habis. Beneran dah, gue suka pengen santunin tuh orang-orang yang bener-bener di pinggir jalan. Gue aja yang kerjanya cuma sebagai SPG, serabutan kayak gini, setidaknya ketika aku ada rezeki, aku nyisihin buat mereka di Jumat berkah. Kenapa? Walaupun gue keterbatasan uang, tapi nggak bisa gitu ngelihat sesama orang Indonesia nggak bisa makan di pinggir jalan, apalagi kalau ngelihat anak-anak yang masih kecil gitu kan, tidur di pinggiran jalan jam segini masih pagi, yang harusnya tidur berselimutkan di kasur atau gimana, dia tidur
mulung. Ada tuh yang di daerah Jalan Riau di Bandung. Selalu jam segini tuh setiap aku berangkat kerja ya dulu, aku selalu ngeliat dia. Aku kadang suka beliin apa dia martabak itu kan pagi-pagi tuh, sama aku kasih juga beras. Tolonglah pemerintah Indonesia tuh jangan bego gitu kan. Maaf nih, gue bilang bego ya. Kenapa? Kalian ngasih makan, bukan orang Indonesianya yang kasih makan. Sejahterakan dulu tuh warga Indonesianya dulu guys. Tolong balikin lagi deh pengungsi Rohingya. Ngapain juga, gak ada manfaatnya juga buat kita. Dikasih pengungsian mereka gak tahu diri. Sadar dong pemerintah, tindak tegas dong. Balikin lagi aja tuh pengungsi Rohingya ke asal mulanya. Gak usah ada di negara kita. Bikin benalu aja, bikin uang apa, uang rakyat yang udah kita sumbangin lewat apa, lewat pajak dipakai buat ngasih makan kayak gituan. Maaf ya, bukannya kita nggak ikhlas, cuman lebih ikhlasnya ya kasih dulu lah ke warga Indonesianya. Jangan pentingin warga orang luar, paham? Gemes sumpah tadi ngelihat beritanya, nggak bersyukur banget sumpah. Dikasih makan dia malah ngeluh, kagak cukup. Udah gitu tatapannya lagi kayak orang yang mau menusuk dari belakang. Tolong pemerintah ditindak tegas, balikin aja tuh pengungsi Rohingya ke asal mulanya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya, rakyat Indonesia, kaum jelata yang meminta keadilan untuk rakyat Indonesia. Kok saya melihat kelakuan Rohingya tuh kok apa ya, bikin gedek kayak gitu ya, bikin gedek banget. Sudah dibantu oleh masyarakat Aceh dengan baik seperti itu, dilayanin, diberi tempat, sampai bahkan kabur kemana-mana. Dari 2009 masuknya, 2015, 2017, sekarang itu Masya Allah baik sekali tuh warga teman-teman Aceh itu semua baik sekali. Mas tersabar itu ngeladeni kelakuan Rohingya Bangladesh seperti itu. Apalagi pas UNHCR ini sampai nyebarkan itu ke Medan, ke Makassar, ke Riau, Palembang, kemudian Jakarta, Surabaya, ke Sidoarjo, sampai kemana-mana ini. Ini sengaja disebar ini untuk apa? Ada tujuan untuk gimana ini? Kalau alasan seperti tampung saja di pulau kosong kayak itu, tampung pulau kosong sudah dikelola satu tempat oleh UNHCR, bukan disebar ke antar kota seperti itu ya Bang ya. Harusnya seperti itu pemerintah tegasnya, sampai menemukan negara dikembalikan lagi ke Myanmar dan Bangladesh. Terus dengan video itu kok kurang segitu banyak gitu porsinya, masih kurang begini. Masya Allah, ini keterlaluan itu. Sudah dibantu seperti itu tuh. Nih, nggak semua orang itu tiap hari sudah porsi makan udang, itu porsinya udang itu nggak semua mas. Banyak tuh masyarakat menengah ke bawah itu makanannya itu sederhana sekali, termasuk saya itu menengah ke bawah gitu ya Bang ya. Teman-teman rakyat semua itu banyak pasti sama dengan saya mengalami seperti itu. Apalagi tanggal tua kayak gitu ya, apalagi tanggal tua mulai pertengahan bulan tuh sudah mulai irit-irit, sudah mulai hemat-hemat sudah. Apalagi contoh makanannya seperti ini nih. Nah ini sarapan saja ya Bang ya, untuk menghemat rakyat Indonesia nih Bang, yang banyak yang sok kemanusiaan tuh kita sudah bantu seperti apa. Masih banyak loh Bang di luar sana itu ya, masih banyak yang makannya itu ini sudah termasuk istimewa. Ini ikan asin nih Bang, cuma sejempol nih Bang, sarapan nih sejempol 2 biji nih. Ini pecel nih Bang, ini nasinya itu nggak berapa sendok. Ini tempe nih selembar nih Bang, katanya Pak Sandiaga Uno ini tempe setipis ATM gitu ya Bang ya. Masya Allah. Tapi sebagai siapa ya bersyukur, alhamdulillah bisa makan. Tapi di luar sana itu masih banyak yang belum bisa makan masih banyak yang berpuasa. Tapi banyak netizen berkomentar, ditampung saja. Ya silakan ditampung saja di rumah Anda. Soalnya kalau ingin berbuat baik sudah silakan dibantu secukupnya. Tapi bukan untuk menetap tinggal di Indonesia, karena Indonesia itu tempat untuk warisan untuk anak cucu ya, untuk Indonesia sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk pengungsi atau ilegal seperti itu ya, kayak gitu. Apalagi kelakuannya seperti itu ya. Coba bandingkan ini bagi kami ini yang menengah ke bawah ini sudah enak, ini sudah nikmat. Astagfirullah. Kalau seperti itu lebih baik itu gak usah dibantu, apalagi ya. Astagfirullah, kok ngeluh seperti itu. Jengkel juga sih. Oh ya, selamat makan gitu ya. Nah, pakai nasi pecel gini sedikit, mereka masih kurang. Bismillah. Karena nasi sejempol
2 biji nih. Nggak bersyukur. Ini apalagi seperti saya itu tiap tengah bulan tuh sudah apa ya berhemat seperti itu, nunggu gajian bulan depan. Ya makanannya seperti ini. Itu pakai udang. Masih kurang lagi. Masya Allah. Nggak bersyukur. Enak ikan asin, Masya Allah, enak banget. Enak sekali. Ini pecel Jawa. Ini harganya ini kalau udang itu kalau beli di warung ya, itu satu porsi ada yang 12.000, ada yang 15.000 gitu ya. Kalau pecel di sini 7.000 sudah apa ya. Wah, udah kenyang, udah enak gitu ya. Kok ada pengungsi datang manja kemudian seperti itu.